Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, bertasukah surgawi. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam sabda siap saji dalam Natal 2021. Marilah kita berdoa karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami telah Kau sinari cahaya baru, ialah cahaya sabdamu yang menjadi manusia. Kami mohon semoga cahaya itu memancar di dalam karya kami, sebagaimana memancar di dalam budi kami, karena iman demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 15 dengan 20. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku terkasih, Natal kali ini merupakan Natal terakhir dan bahkan katanya Natal pertama kali di seminari. Karena sebelum Covid biasanya libur ke rumah, Natal dalam keluarga, ibu-ibu masak, pergi ke gereja, berpakaian baru. Sekarang tidak pulang, tapi merayakan Natal bersama-sama keluarga besar seminari. Dan bagaimana pesan kalian ketika Natal ini merupakan Natal pertama kali? Kalau dari saya sendiri, Natal kali ini bagi saya Natal yang benar-benar menyenangkan, Roh, karena bisa berkumpul dengan teman-teman juga. Walaupun agak jauh di keluarga, tapi di sini juga keluarga. Kesan dan pesan saya pertama kali Natal di sini, jujur awal mendengar berita bahwa kami tidak pulang libur,
saya merasa agak sedikit sedih karena tidak bisa merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga. Namun setelah saya merefleksikan diri kembali, saya rasa di sini juga saya memiliki keluarga yang besar, sehingga saya tetap merayakan Natal dengan sukacita kelahiran Yesus Kristus. Karena aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Kalau saya sendiri Romo, saya buat tema sendiri bahkan Romo. Saya tuh buat tema Natal Christmas No Way Home Romo. Karena sebenarnya kalau boleh jujur sedih juga nggak pulang Romo. Karena bisa dibilang ini kan Natal terakhir saya di sini. Soalnya Natal-Natal kedepannya bukan di sini lagi, di tempat lain lagi. Itu aja Romo kalau saya. Kalau terakhir dari saya sendiri, saya mungkin hampir sama seperti teman-teman. Awal dengar kabar kami tidak dipulangkan memang agak sedih. Namun seperti yang saya rasakan sekarang, saya merasakan bagaimana kebersamaan yang sama besarnya, sama kuatnya seperti di rumah. Tapi kalau di sini saya bersama keluarga kedua saya, keluarga Seminari Menengah Roh Kudus Tuke, saya merayakan sukacita Natal dengan penuh kebersamaan bersama di sini. Ya baik, itu kan perasaanmu, ya. Iya. Tapi Natal di mana-mana mempunyai tema yang sama. Kita bergembira karena Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kita bahwa putranya lahir sebagai manusia yang solider dengan diri kita. Natal menggambarkan bagaimana Yesus memperhatikan setiap orang. Bahkan dia tidak minta tempat yang tinggi, tempat yang hebat untuk dilahirkan. Bahkan di kandang saja cukup. Yang paling penting adalah bagaimana dia boleh mulai berkarya. Perlu diperhatikan bahwa sejak Yesus lahir, dia bagaikan cahaya yang bersinar. Pertama bersinar kepada gembala-gembala, dan karena adalah gembala-gembala, tempat persemaian gembala-gembala, di mana nanti Tuhan sendiri akan memilih dari sekian banyak orang menjadi gembala-gembala yang bisa mengunjungi seperti gembala-gembala di padang Efrata. Itu bertemu dengan Yesus. Banyak gembala, bukan hanya di padang Efrata, tapi hanya orang-orang atau gembala-gembala di padang Efrata itulah yang bertemu dengan Yesus. Maka persiapan-persiapan itu merupakan satu hal yang luar biasa. Di mana kelahiran kita menjanjikan hari esok. Dan Tuhan menuntun kita dari hari ke hari, baik dalam keluarga kita masing-masing maupun juga dalam keluarga besar di seminari. Dalam inti pada hari ini, gembala-gembala yang datang pertama kali mendengar kehadiran Yesus. Mengapa? Karena mereka adalah orang yang tulus hati. Ketulusan itulah yang akan diperhitung oleh Tuhan untuk menjawab undangan atau panggilannya. Seperti Maria menjawab apa? Aku ini hamba Tuhan. Yusuf yang boleh katakan tidur, merenung, berpikir, aku akan tinggalkan Maria. Setelah mendengar malaikat mengatakan tentang siapa Maria, dia mengurungkan niatnya dan mendampingi Maria dengan setia. Maka baik Yusuf maupun Maria masuk dalam penggembalaan Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga, bagaimana para gembala itu penuh dengan sukacita memberitakan kabar baik karena mereka melihat keselamatan. Maka Natal menjadi cahaya bagi kita semua kalau kita melihat dari sejarahnya. Pertama, Maria yang diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Kedua, Yusuf yang meragukan Maria dan menjadi orang yang setia. Ketiga, tempatnya dipilih oleh Yesus di palungan, bukan di istana. Sebagai solidaritas sebagai manusia.
Keempat, dia mengundang para gembala yang polos dan tulus untuk melihat kehadiran dan cahaya Tuhan, bahwa penderitaan-penderitaan mereka akan dibebaskan. Kelima, nanti raja-raja akan datang. Raja-raja yang bijaksana yang juga boleh melihat dan bertemu dengan Yesus. Lalu kita berada di mana? Kita berada dalam kelompok-kelompok gembala. Maka orang-orang yang dengan kepolosan dan ketulusan itulah yang akan merasakan betul Natal merupakan hadiah yang terindah, yaitu Kristus Putra Allah telah lahir dan menjawab arti dunia yang carut marut dengan damai sejahtera. Natal membawa semangat yang baru untuk saling berbagi, saling memberi, terutama pada masa COVID ini. Karena itu agar kita bisa berbagi dengan orang lain, tolong perhatikan prokes dan social distancing dimanapun berada, sehingga kita boleh sehat bersama-sama dan merasakan sukacita yang penuh. Selamat Natal, Tuhan senantiasa memberkati. Joy to the world, the Lord has come. Celebrate our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing. Yang gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama